ketua kelas. Silahkan pimpin doanya. Bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak semuanya, apakah semuanya hadir hari ini? Hadir, Bu. Oke, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Yutri Wahyuni, Hadir, Bu. Giedara Atika, Hadir, Bu. Aida Zulfa Ariyanti, Hadir, Bu. Silva Nirwana, Hadir, Bu. Yesi Ramadia, Hadir, Bu. Nursela. Hadir, Bu. Oke, baik. Ternyata anak-anak ibu hadir semuanya ya, nggak ada yang sakit hari ini ya. Ada, Bu. Oke, sebelum masuk pembelajaran kita hari ini, silahkan lihat dulu di sekeliling kita semuanya apakah ada sampah atau tidak, biar pembelajaran kita lebih kondusif lagi. Silahkan cek dulu anak-anak. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah bersih, Bu. Oke. Sebelum kita belajar untuk memupuk rasa nasionalisme kita, kita akan bernyanyi Bangun Pemuda Pemudi. Mau bernyanyi anak-anak semuanya? Mau. Oke. Silahkan berdiri. Baik, Bu. Oke, siap semuanya? Ya, Bu. Silahkan duduk semuanya. Ya, Bu. Oke, apakah sudah siap hari ini untuk menerima pembelajaran? Sudah, Bu. Semangat untuk belajar hari ini. Semangat, Bu. Supaya lebih semangat lagi pembelajaran kita hari ini, Ibu ada ice breaking untuk kalian semua. Mau ice breaking? Mau. Oke, ikutin ya. Baik, Bu. Baiklah semuanya, berdiri semuanya. Tangan ke atas menggapai cinta, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang kami siap berdoa.
Gimana sih Mas? Desa, desa. Terang tuh saya buat di matematika dan nomor 2 tuh lagi dari. Apa? Dari ibu buat jadi. Oke, anak-anak semuanya, ada yang bisa mengerjakan soal di depan? Saya Bu. Oke, Yesi, silakan maju. Oke. Oke, makasih Yesi. Anak-anak, apakah ini sudah benar jawabannya? Sudah. Sudah. Jadi ini jawabannya udah benar ya, anak-anak. Ya, Bu. Rumus luas permukaan kubus itu luas permukaannya sama dengan 6 kali 40 S kali S 40. Udah paham semuanya? Oke. Oke. Ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Oke, bagus nih kedua. Jadi, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati sebuah video, siswa dapat menguraikan volume ruang limas yang dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, siswa dapat menguraikan volume ruang prisma dengan tepat. Dengan penugasan, siswa dapat menguraikan volume ruang tabung dengan tepat. Dengan penugasan, siswa dapat menguraikan volume ruang kerucut dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi volume bangun buang limas dengan tepat. Dengan penugasan, siswa dapat mengidentifikasi volume bangun ruang prisma dengan tepat. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi volume bangun ruang tabung dengan tepat. Dengan penugasan, siswa dapat mengidentifikasi bangun ruang kerucut dengan tepat. Oke, di sini gua akan menjelaskan sedikit tentang bangun ruang. Bangun ruang merupakan bangun yang mempunyai ruang ketika diisi dan volumenya. Volume bangun ruang juga dapat diketahui dengan cara pencarian menggunakan rumus volume bangun ruang dari berbagai jenis bangun ruang. Oke, di sini anak-anak ibu ada yang tahu contoh dari bangun ruang? Iya betul. Ada lagi Julia. Ya. Ada juga Boya. Oke, dari contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi, ibu akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ibu akan membahas tentang limas. Ada yang tahu limas itu apa? Iya betul. Oke, dari contoh-contoh yang sudah anak-anak ibu sebutkan tadi, di sini ibu akan membahas satu persatu. Yang pertama ibu akan membahas tentang limas. Ada yang tahu di sini limas itu apa? Ya betul kata Nusela. Limas itu berbentuk seperti piramid. Nah, limas juga mempunyai berbagai bentuk alas. Yang pertama ada limas segitiga, limas
Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu jarak antara sisi alas dan sisi alas disebut tinggi prisma. Oke. Nah, ada yang tahu jenis-jenis dari bangun ruang prisma? Segitiga. 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 Jenis prisma segitiga itu yang bentuk alasnya segitiga. Alas prisma segi empat itu alasnya bentuk apa? Nah, jadi pembelajaran kita hari ini kan menghitung volume permukaan bangun ruang. Jadi di sini rumus dari volume limas 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, volume bangun ruang prisma itu sesuai dengan bentuk alasnya. Yang pertama, kalau alasnya segitiga siku-siku itu rumusnya 1/2 balok. Kalau prisma segitiga siku-siku tegak itu 1/2 kali P kali L dan kali T. Selanjutnya ada juga yang 1/2 bukan turun 1/2 dikali P dikali L dan dikali T. Selanjutnya ada luas alas dikali T. Jadi rumus bangun ruang prisma itu ada luas alas kali tinggi. Anak-anak, coba perhatikan contoh soal bangun ruang dari prisma. Diketahui sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 4 cm dan 6 cm. Sedangkan tinggi prisma tersebut 14 cm. Hitunglah volumenya. Coba perhatikan ini ya. Ya, Bu. Diketahui Panjang sisi. panjang 4 cm. panjang Tingginya kitanya volume.
dan CD 15 cm. AD dan BC sama dengan 10 cm. Dan sedangkan tinggi limas tersebut adalah 16 cm. Nah, ditanya volume limas tersebut. Jadi kita masukkan rumus limas tersebut, yaitu 1/3 dikali buka huruf T dikali L tutup huruf dikali tinggi limas. Jadi 1/3 dikali 15 cm dikali 10 cm dikali 16 cm jadinya 800 cm per kubik. Oke, agar anak-anak ibu lebih mengetahui lagi tentang bangunan prisma dan limas, di sini ibu ada video. Halo anak-anak hebat, pernahkah kalian memiliki pengalaman berkemah di dalam tenda seperti ini? Atau pernahkah melihat dan makan coklat kondo yang seperti ini? Prisma adalah bangun ruang yang memiliki sepasang piramida termasuk ke dalam jenis ruang yang disebut dengan limas. Prisma dan limas adalah dua jenis bangun ruang yang berbeda yang akan kita pelajari kali ini. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki sepasang bidang sejajar atau bidang segi N yang kongruen atau sama besar yang merupakan alas dan tutup serta sisi-sisi tegak yang berbeda. Lalu ciri kedua banyak rusuk. Yang pertama, prisma sama dengan luas alas kali 2 sama dengan 6. Dan Ibu memperhatikan video pembelajaran tadi, ibu harap anak-anak ibu sudah lebih mengetahui lagi tentang bangun ruang prisma dan bangun ruang limas. Nah, selanjutnya, apakah anak-anak ibu masih bersemangat? Kok pada loyo? Ngantuk ya? Mau es breaking dulu nggak? Oke. Silakan berdiri anak-anak ibu. yang ketiga, tangan kiri mempunyai jari, diletakkan dibengkokkan putar pergelangan, tunjuk kaki lencitkan maju ke kanan, tahan semua, angkat kaki kedua ke atas, tangan kita dipinjam keduanya, badan kita buka, jangan malu tengah, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Oke, anak-anak ibu udah melakukan SD ini. Apakah masih kurang bersemangat? Sudah, Bu. Oke, lanjut ke pelajaran berikutnya ya. Nah, pada pembelajaran berikutnya kita akan membahas bangun ruang tabung dan rujuk. Yang pertama kita akan membahas bangun ruang tabung. Ada yang tahu bentuk tabung itu seperti apa? Betul, iya betul. Seperti ya, seperti minum Fitri. Oke. Ada yang tahu bangun ruang tabung itu memiliki sifat-sifat apa? Oke. Bangun ruang tabung memiliki sifat yang pertama, memiliki 3 buah sisi, yaitu dua sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berbentuk bidang lengkung seperti ini. Nah, yang kedua, memiliki sisi lengkung. Yang ketiga, sisi tegak berbentuk seperti
keenam, memiliki alas dan atap yang berupa lingkaran. Yang ketujuh, memiliki tinggi yang merupakan jarak alas dan jarak sisi atas. Yang ketujuh, memiliki tinggi yang merupakan jarak alas dan sisi atas tabung. Yang kedelapan, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Dan yang terakhir, jaring-jaring tabung berwujud dua buah lingkaran serta satu persegi panjang. Adapun volume dari bangun ruang tabung rumusnya yaitu atau dikali T, di mana itu adalah 20. 27 atau 3,14. Oke, sudah paham sama rumus volume tabung? Selanjutnya, ada yang tahu bagian-bagian dari tabung ini? Ada tutup tabung, alat tabung, selimut tabung. Oke, betul ya. Ini dinamai Alas tabung. Di atasnya tutup tabung. tabung. Selimutnya Selimut tabung. Ya, betul. Selanjutnya, oke, untuk bangun ruang terakhir yaitu bangun ruang kerucut. Ada yang tahu bentuk bangun ruang kerucut itu? Belum. seperti es krim, seperti topi rumah. Ya, betul, seperti topi ulang tahun. Ada yang tahu sifat-sifat kerucut tersebut? Tidak, Bu. Oke, sifat-sifat kerucut tersebut yang pertama memiliki satu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk bidang lengkung atau selimut kerucut. Yang kedua memiliki satu rusuk lengkung dan yang ketiga tidak memiliki titik sudut. Yang keempat atau yang terakhir yaitu memiliki satu titik puncak. Nah, ada yang tahu volume dari kerucut tersebut? 1/3 kali Ya. atas kali tinggi. Oke, betul Nur Sela ya, pintar. Jadi, volume kerucut tersebut yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Atau 1/3 dikali panjang dikali tinggi. Oke, sekarang kerjakanlah LKPD yang Ibu akan bagikan kepada kalian secara berkelompok. Jadi Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok terlebih dahulu. Yang pertama itu kelompok pertama bagian depan. Dan yang ke kelompok kedua itu ada barisan ke belakang. Ya, Bu. Silakan dikerjakan. Sekarang silakan duduk berkelompok ya. Ya, Bu. Sudah anak-anak kerjaannya? Sudah. Baiklah, Ibu minta sekarang perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan. Silakan, siapa yang mau? Ya, saya, Bu. Siapa itu? Oke, Silva, silakan maju.
12. Hasilnya 320 cm per kubik. Oke, untuk kelompok 1, siapa yang mau presentasi ke depan? Oke, silakan Yutri. Maju ke depan. Oh, silakan dulu. Dua soal jawab. Hujan tadi berapa? Apa bahasanya itu? Oke, terima kasih Yutri. Nah, hasilnya 20.560 cm per kubik. Ada yang sama hasilnya sama kelompok 1? Sama, Bu. Oke, pintar. Ibu sedikit bahasnya ya. Jadi, ditanya diameter alas tabung sebesar 28 cm, sedangkan tinggi tabung 35 cm. Ditanya volumenya. Oke. Cara penyelesaiannya yaitu P kali M kuadrat Kali T sama dengan 27 kali 14 cm. Hasilnya 21.568 cm kubik. Oke, pintar. Anak-anak ibu sekalian, ingat-ingat ya untuk rumus tabung ruangnya. Ya, Bu. Oke, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya. Oke, Aida, silakan disimpulkan. Oke, bangun ruang itu bangunnya yang ada ruang di dalamnya, Bu. Contohnya kerucut, sabun, kubus, dan lain sebagainya. Dan Bu, Oke, ya kita bagus ya kesimpulan dari Aida. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, bangun ruang itu merupakan bangun yang mempunyai ruang yang kata Aida tadi, dan jenis-jenis dari bangun ruang tersebut ada kerucut, tabung, limas, prisma, kubus, dan lain sebagainya. Dan sedangkan untuk rumus dari oke anak-anak, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? menyenangkan.
silakan kepada ketua kelas untuk memimpin ruangannya. Bersiap, bersyukur mulai. Amin.